Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan share source code atau makro Excel aplikasi koperasi simpan pinjam yang sudah saya share di video sebelumnya. Baik, ini filenya sudah saya buka, jadi ini adalah tampilan pertama kali. Langsung saja saya ke tab developer, kemudian saya pilih Visual Basic. Sebentar, saya kecilkan dan akan memunculkan layar seperti ini ya, layar Microsoft Visual Basic for Application. Kita langsung saja di sebelah kiri sini, ini ada project. Bagi teman-teman yang belum memunculkan tampilan seperti ini, bisa diklik view, kemudian pilih project ya, project explorer yang ini. Nanti akan muncul seperti ini. Baik, ini saya minimize, kemudian saya pilih yang modul ini. Jadi ini adalah source code atau kumpulan modul daripada aplikasi koperasi simpan pinjam. Di sini saya sudah bagi menjadi beberapa bagian yang sudah saya kumpulkan. Jadi ada source code khusus link, khusus laporan, khusus transaksi, ini utilitas dan lain sebagainya. Nah, ini ada lain-lain juga ya. Kemudian ini adalah form, nanti saya akan jelaskan di video yang lainnya. Sementara untuk saat ini kita akan fokus terkait source code ya. Nanti ada beberapa yang saya share juga terkait fungsi source code. Tidak semuanya, nanti akan berlanjut di video yang lanjutnya juga. Baik, kita akan buka dulu. Jadi di sini sudah saya bagi ya. Jadi mulai pertama itu adalah mungkin kita mulai dari menu link ya. Kita langsung saja kita buka. Jadi untuk menu link ini, jadi ini adalah subroutine ataupun subprosedur ataupun kode makro yang fungsinya untuk membuka form ataupun ke menu lain ya. Jadi ini digunakan untuk tombol-tombol yang ada di sini teman-teman. Jadi misalkan tombol data anggota, laporan dan lain sebagainya ya. Nah, ini letaknya ada di sini teman-teman. Jadi di menu link, nanti teman-teman bisa coba sendiri di sini ya. Jadi saya untuk sharing kali ini hanya sekilas saja. Nah, seperti itu. Jadi ini murni untuk link. Jadi nanti teman-teman yang belum pernah membuat aplikasi ataupun tools dari makro seperti ini, nanti teman-teman bisa menjadikan ini sebagai bahan referensi. Nanti di kemudian hari teman-teman bisa membuat dengan stylenya sendiri ya. Jadi tujuannya adalah pengelompokan ini untuk mempermudah dalam proses pengembangan aplikasi maupun pembacaan kode makro kita ya, seperti itu. Baik, yang kedua mungkin kita bisa coba yang transaksi. Jadi ini khusus untuk transaksi ya, misalkan untuk membuat transaksi baru. Jadi di sini juga sudah saya berikan sedikit penjelasan terkait fungsi subroutine ataupun subprosedur ya. Ini untuk cetak simpanan keluar dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa lihat di sini. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi ke modul pinjaman. Jadi ini hanya khusus untuk pinjaman ya. Jadi sebenarnya ini adalah fungsi ataupun prosedur ataupun kode makro yang bisa dipanggil lagi, yang saya gunakan untuk proses pinjaman seperti itu. Selanjutnya adalah kita langsung ke laporan. Nah, di sini adalah kumpulan kode makro yang terkait laporan ataupun cetak bukti transaksi ya. Nah, ini hanya sekilas saja, jadi saya menjelaskan yang ini. Kemudian mungkin utilitas kita bahas terakhir. Nanti akan kita praktekkan sekalian kode makro yang ada di utilitas ini ya. Selanjutnya ini lain-lain, jadi ini hanya tambahan termasuk fungsi terbilang ada di sini. Untuk saat ini hanya fungsi terbilang ya. Nanti misalkan teman-teman mau mengembangkan aplikasi koperasi simpan pinjam ini, jika ada dirasa membutuhkan kode makro yang diambil dari tempat lain ataupun web lain, bisa dikopikan di sini. Karena ini pun saya ngopi dari salah satu web di internet juga.
Oke, kita lanjut ke utilitas. Jadi ini akan kita sedikit bahas secara mendalam di sini ya terkait utilitas. Jadi utilitas ini adalah fungsi maupun subprosedur ataupun subroutine yang sifatnya seringkali digunakan di dalam aplikasi ini. Misalkan contohnya untuk mengecek suatu keberadaan sheet. Nah, nanti ini akan menghasilkan angka 1 jika sheet itu ada, atau menghasilkan angka 0 jika itu tidak ada, sheet itu tidak ada. Kemudian ini untuk memvalidasi tanggal ya. Jadi ketika ada form yang inputnya itu harus berbentuk tanggal, untuk mengeceknya itu menggunakan fungsi ini ya. Seperti itu. Kemudian di sini mencari teks di menu utilitas, di sheet utilitas. Nanti akan saya tunjukkan cara menampilkan sheet utilitas ini ya. Kemudian ini cek uang. Jadi ini mengecek ketika kolom atau text box atau inputan itu hanya diwajibkan khusus untuk angka atau amount. Ini bisa mengecek kevalidan daripada penginputan oleh user. Jadi misalkan ada huruf maupun di luar angka, nanti akan muncul peringatan seperti itu. Kemudian ini untuk mengecek apakah suatu file itu sudah terbuka atau belum ya teman-teman ya. Kemudian ini untuk membuat sheet temporary. Jadi misalkan sheet temporary sudah ada, dia akan mendelete seperti itu. Kemudian ini adalah menampilkan. Jadi untuk menampilkan suatu sheet, lebih tepatnya untuk form menu ya. Misalkan contohnya saya praktekkan di sini. Jadi ketika saya klik laporan, jadi semua terhide, dan ketika kita unhide otomatis tidak ada karena very hidden ya. Jadi ketika saya klik laporan, maka sebenarnya ini menjalankan fungsi SH tampil ini. Jadi dia meng-unhide sheet yang dituju. Saat ini adalah sheet laporan, kemudian menjadikan very hidden untuk sheet lain di luar yang dipilih. Nanti ini hubungannya dengan menu link ini teman-teman ya. Nah seperti ini. Jadi ini terlihat ya, SH tampil, utilitas, dan lain sebagainya. Untuk laporan ini SH tampil laporan, SH tampil data pinjam, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan untuk menu utilitas. Selanjutnya di sini juga ada subroutine ataupun subprosedur tampil semua teman-teman. Jadi ini fungsinya untuk melakukan proses pengkodingan. Jadi ini saya praktekkan ya. Saat ini sheet yang tampil adalah sub laporan saja. Jadi pastikan posisi seperti itu. Jadi dipastikan file yang aktif saat ini adalah file makro ini tentunya. Kemudian kita arahkan kursor di sini. Kemudian saya klik tombol run subroutine ini ya, saya klik. Nah, dia akan menjalankan ini. Jadi semua sheet ditampilkan teman-teman. Sehingga di sini sudah muncul semua sheet jika kita menginginkannya ya. Namun ketika kita klik ini, dia otomatis akan terhide. Seperti itu teman-teman. Jadi ketika kita mau menampilkan lagi, kita ke sini, pastikan ini diklik di sini ya. Di antara tampil semua, sub tampil semua, dan end sub yang ini. Kita klik di sini misalkan, kemudian kita klik run ini. Otomatis sheetnya akan muncul semua teman-teman. Nah, di sini kita bisa menjadi lebih mudah dalam proses pengembangan aplikasi simpan pinjam ini. Maupun pengeditan database ketika nanti misalkan ada kesalahan yang cukup banyak sehingga ketika kita harus mengedit dengan form satu persatu itu cukup lama, kita bisa langsung membuka semua sheet, kemudian kita langsung mengedit datanya di dalam database. Tentunya harus memperhatikan integrasi ataupun koneksi dengan sheet lainnya ya. Misalkan contohnya data anggota, ketika kita mengedit pinjaman, otomatis di sini juga harus dipastikan pinjamannya itu sesuai dengan yang edit di sheet anggota, seperti itu teman-teman. Nah, kita
yaitu sekilas saja, nanti akan saya bahas lebih detail di video selanjutnya ya. Nah, kemudian di sini juga ada fungsi untuk mengubah tanggal. Jadi ini memastikan teks yang diinput oleh user itu menjadi format tanggal, teman-teman. Seperti itu. Kemudian ini hanya mengupdate admin ataupun checker ya. Kemudian ini juga ada reset data, teman-teman. Jadi misalkan aplikasi ini sudah dicoba beberapa kali, anggotanya misalkan nomor terakhir menjadi 10, untuk pinjaman menjadi 5 dan lain sebagainya. Ketika kita membutuhkan aplikasi itu menjadi aplikasi yang kosong seperti sedia kala saat belum pernah diinput transaksi sama sekali, kita menggunakan sub prosedur ini, dan ini sudah diwujudkan di dalam tombol ya sebenarnya ya. Kita misalkan kembali ke sini saja, ke home, kemudian kita munculkan utilitas ya, atau kalau tidak kita bisa tampilkan sheet utilitas. Nah, biar tidak terhide sheetnya, kita bisa manual seperti ini sebenarnya ya. Nah, di sini ada tombol reset data, dan tombol reset data ini menjalankan fungsi yang di sini, teman-teman. Nah, ini reset data ini. Kita bisa cek juga caranya dengan klik kanan, kemudian pilih yang ini, sign makro. Nah, dia mengarah ke file ini, kemudian nama makronya adalah reset data. Nama makro ataupun subroutine-nya, teman-teman ya. Subroutine maupun subprosedur. Sama seperti ini. Ini hanya untuk mengetes saja ini. Jadi ini kebutuhan saya sebenarnya dalam proses coding. Ini diabaikan. Kemudian ini untuk mencari nomor pinjaman. Jadi untuk mencari nomor pinjaman cukup mudah. Kita tinggal menjalankan fungsi ini, kemudian menginputkan nomor transaksinya, nanti akan menghasilkan pagar jika tidak ada. Jika ada, akan terisi dengan kode nomor pinjaman itu sendiri ya. Seperti itu, teman-teman. Jadi ini sekilas terkait fungsi utilitas. Jadi cukup banyak fungsi di sini, termasuk menampilkan semua sheet ya, teman-teman ya. Baik, mungkin itu saja untuk sharing kali ini. Akan saya lanjutkan pembahasan lebih detail terkait kode makro ya. Mungkin tidak semuanya, tapi hal-hal yang penting yang pertama di request teman-teman di kolom komentar di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video tutorial saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.